Itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Siapa baca, Pak? Pak Manto baca? Hah? Iya, Pak Manto baca. Udah baca, bismillah. Yauma yaksuruhum kalla lam yabisu illa sa'ata anninar wa yata'rufu bainahum qasira ladina kadabu baligha ilallahi wa kanu mu'tadin wa imma nariyannaka ba'daladini luhum au nuwahu ya naka wa Laila marji'uhum summa Allahu syahidun ala ma yaf'alun balikulli ummatin rasul wa idza rasuluhum nasiya bainahum bil qisti wa hum la yutlamun wa yaquluna mata hadal wa la in kuntum shadiqin qul la umliku lin nafsi darra wa la naf'a illa masya Allah likulli ummatin ajrun idza jaa ajaluhum wa la yastakbiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Terus Kul ara'aitum in anakum ada in atakum adabihu au naharan wa la yastajilu min mujrimun asamu idama waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi yastajilun tastajilun summa khilla lil ladina lamunu adabal khuldi al tajjina illa bima kuntum taksimun wa yastambi sunaka haqqu wa qul iya wa rabbi innahu lahaqqul wa ma antum bimujizin. Baik. Maka dibaca Pak Manto. Ayat 45. Dan ingatlah tentang hari di mana Allah akan mengumpulkan mereka pada hari ini. Mereka merasa seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Di tempat mereka dikumpulkan.
itu mereka saling mengenal satu sama lain. Sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Baik, ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat-ayat ini masih menjelaskan tentang penetapan keyakinan pada hari berbangkit atau hari pembalasan nanti. Sebelumnya kan sama sebelumnya. Bila kepadamu apakah memberi tunjuk, sebelumnya seperti itu. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia hanya sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya, ini sebuah peringatan bagi Allah bahwa nanti orang yang dibangkitkan itu rasanya seperti ini. Kok tiba-tiba berbangkit? Rasanya tidak pernah hidup di dunia. Atau hidup di dunia hanya sekejap saja. Sama nanti ketika orang di surga atau di akhirat. Surga atau di neraka. Di neraka begitu satu kali kena azab neraka, satu kali ya, bukan satu hari, itu kan. Rasanya kenikmatan dunia itu tidak ada, hilang semua. Sama dengan surga, begitu menikmati satu kenikmatan surga, seakan-akan penderitaan atau pengorbanan dunia itu tidak ada apa-apanya. Ya, seperti itu ya. Jadi ingat, kita berbangkit di sini. Ini. Oh, ini mati aja dulu. Bicara orang meninggal. Orang meninggal di sini, kemudian masuk alam kubur. Menunggu sampai berbangkit, dibangkitkan. Nah, baru proses ini yang panjang. Ya, dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar. Perjalanan di sini masuk ke mizan, sirat, surga atau neraka. Ini Pak Manto ya? Ya. Alam kubur ada dua. Betul kan? Nah ini. Kemarin di kajian ibu-ibu ditanyakan Pak Manto. Ini kan? Bagaimana bila ada seseorang dari teman atau saudara, bahkan saudara ada, yang meninggal dalam keadaan kafir, gimana cara bertakziahnya? Ya kan mereka di mana tuh, di rumah duka, ya kan, di rumah duka. Gimana cara takziahnya? Yang satu, hindari waktu-waktu ibadahnya. Ya, satu itu hindari waktu-waktu ibadahnya. Terus yang kedua, kalau yang non Nasrani itu ada sesajennya, itu jangan dimakan. Jangan dimakan, tidak boleh dimakan. Suguhan boleh, ya kan? Sesajennya yang tidak boleh. Apa jeruk kayak atau roti yang untuk sajian tidak boleh itu. Ya berarti amannya ya tidak makan. Amannya tidak makan, ya kan? Seperti itu. Iya minum kan aman, tidak disajikan. Kalau Nasrani sih aman, tidak ada sesajen kalau nggak salah. Tidak ada ya. Kalau non yang Hindu, Buddha, Konghucu, nah itu mungkin ada sajiannya itu ya. Nah di sini ada apa?
seperti itu gimana itu? Jangan makan dan hindari waktu-waktu mereka ibadah, ya kan? Terus kita yakini bahwa di alam kubur itu ada dua, ada nikmat kubur dan siksa kubur, ya. Seperti yang Pak Manto jelaskan, ya, ya kan? Ada makam orang kafir, jadi nikmatilah siksa kuburmu, ya, seperti itu. Dibangkitkan dengan berbagai macam pahala, ya kan, di padang mahsyar. Banyak pahala, banyak sekali padang mahsyar. Nah ini yang di sini nanti yang repot ini, adanya hisab. Hisab inilah yang membuat bangkrut di sini. Ya kan? Karena hisab inilah pertanggungjawabkan antara manusia dengan makhluk. VS makhluk. Apapun makhluknya. Ya ini di sinilah pertanggungjawabannya yang paling membuat kita bangkrut ini. Iya mana ya? Ya antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan apapun nantinya, ya kan? Sehingga di sini Allah menentukan pokoknya kalimat tauhid aja dan sholat, iya kalau salah ya, ini yang utama ya. Sholatnya. Sholat utama. La ilaha illallah itu memperberat timbangan, sholat itu yang paling dikoreksi, ini dikoreksi utama. Nah, itu sholat, iya kan? Dua ini, ada banyak sih, cuman yang paling pokok dua ini ya, dua ini. Waspada itu, makanya itu kemarin kita belajar tentang sholat, kita belajar tentang wudhu, kita belajar tentang air, itu terkait dengan perbaiki sholat kita. Belajar seperti ini terkait dengan tauhid kita. Ya, seperti itu. Nah, ini ya kan, kemudian masuk siratal mustaqim. Seperti yang disampaikan Pak Manto, sedekah dan apa kemarin? Yang sedekah dan sama puasa yang puasa. Ya. Sama syahid. Syahid ya. Iya Banyak, ya? tapi banyak kok. Banyak ya, itu ada beberapa. Puasa. Kalau yang enggak apa hisab itu puasa sama sedekah. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mendapat perlindungan itu maksudnya. Bukan, di sirat ini. Kan udah nyampe mizan. Ada sirat ini. Yang puasa, sedekah, syahid. Puasa itu artinya pernah puasa. Ya, ibadah puasa. Ya, seperti puasa kalau Puasa sunnah. puasa Senin Kamis lah. Nah, puasa sunnah, ya kan seperti itu. Di padang mahsyar ini ada 7 golongan. Ingat Pak Honda? 7 golongan. Yang Ya, jadi inilah yang nanti menjadi catatan bagi kita, ya kan? Kita juga bisa mempersiapkan diri di sini terkait dengan ininya ini. Oh, berarti saya harus seperti ini. Syahid kan banyak atau syahid? banyak. Puncaknya kan perang ini hanya puncak. Ya, nomor 1 itu. Perang ini puncaknya, 30 sekarang. iya kan? Saya 30. Puncaknya bisa dengan belajar, Bisa. bisa, ya kan? Cari nafkah, Bisa. bisa kan? Banyak hal. Oleh karena itu, aktivitas kita kalau kita niatkan untuk jihad, meninggalnya dalam keadaan syahid. Ini makanya itu niat apapun, ya kan, apapun. Dan puncaknya adalah perang, ya kan? Itu puncaknya. Baik, itulah sekilas terkait dengan hari pembalasan. Dan kita tidak boleh mendustakan pertemuan dengan hari itu. Sedangkan mereka
Ada segolongan orang itu rugi, orang-orang yang mendustakan pertemuan ini, pertemuan dengan Allah. Ya kan, kalau sudah mendustakan seperti ini, kalau kita tidak meyakini bahwa nanti akan terjadi seperti ini, maka kehidupan di dunia ini menjadi tidak bertujuan. Iya kan? Buat apa kita di dunia mengerjakan Al-Quran, bertakwa, kalau korelasinya dengan ini tidak ada? Iya kan? Kenapa kok sibuk untuk patuh terhadap aturan kalau toh nantinya kita masuk surga? Iya kan? Iya kan ya. Buat apa? Iya kan? Atau kenapa kita harus bertakwa, mengerjakan perintah sebuah aturan kalau toh nantinya kita akan bereinkarnasi balik lagi di dunia? Ya kan, tidak ada konsekuensi apapun. Ya kan, oleh karena itu dengan meyakini ini semua, hidup kita di dunia ini ya penuh dengan tantangan, penuh dengan target, penuh dengan usaha-usaha agar kita mampu menjalankan seperti ini. Nah, keterikatan kita dunia dengan akhirat ya seperti ini. Hidup yang seperti kemarin Pak Manto sampaikan, orang pinter, orang cerdas adalah orang yang Memikirkan kematian. nah, memikirkan akhiratnya seperti ini. Nah, hidup yang bertujuan. Ya, kalau bahasanya hidup yang penuh refleksi. Nah, ini. Hidup yang penuh refleksi. Refleksi itu meaning, reasoning, dan purpose. Meaning itu makna, reason itu alasan, purpose itu tujuan. Oh, ini penuh yang hidup yang berefleksi, itulah hidup yang layak untuk dijalani. Iya kan? Seperti itu ya. Ini kalau hidup enggak berefleksi, enggak ada tujuannya, enggak buat apa? Hidup tidak bermakna, hidup tanpa alasan, hidup tanpa tujuan. Jadi kata-kata ini sudah jalani aja itu yang tanda tanyanya itu kemana? Iya, pasrah, tidak pasrah dalam tanda kutip putus asa, putus asa tidak jelas nantinya, betul kan? Nah, ini harus seperti ini hidup, makanya itu hidup yang layak dijalani adalah hidup reflektif namanya, reflektif, atau kita adalah hidup yang introspektif atau hidup yang penuh dengan muhasabah. Coba hidup tanpa muhasabah gimana? Lurus terus, bener terus, ya kan? Lurus terus. Terus seperti itu. Iya kan? Sebelum tidak pernah salah. Ya kan? Makanya kita yang introspeksi. Ya mungkin, iya itu repot itu. Ya seperti ini ya. Jadi ya keterkaitan dengan ini. Karena kalau tidak ada keterkaitan dengan ini, ya buat apa kita hidup di dunia yang nantinya akan membebani kita di akhirat malah. Ya, sedangkan kita tidak mau itu kan. Itu ya. Makanya keterikatan kita dengan akhirat, dengan Allah, dengan dosa, pahala, surga, neraka itu penting. Dan tidak masalah kita melakukan aktivitas itu demi pahala, dosa, terus surga atau neraka, itu diperbolehkan. Kenapa kok menjalankan? Karena saya takut dengan neraka. Boleh, nggak apa-apa, iya kan? Seperti itu. Karena nggak ngaji, nggak tahu surga neraka. Iya, ya kan? Baik itu ya. Jadi rugi di sini termasuk rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Ya, sampai sini mungkin
Ada yang dibahas. Ya kan? Nah ini seperti yang sudah kita pelajari ya, reflektif ini per detik atau per lembar kehidupan kita, per skin, per apa ya, per adegan hidup kita itu selalu penuh seharusnya dengan ini. Sesuai dengan aturan tidak? Ini sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan seperti megang api. Dalam? Seperti megang api. Ya itu. Ini seperti ini, kita duduk ngapain? Itu loh ya kan? Ya terus seperti itu. Setiap aktivitas, setiap lembar kehidupan kita seharusnya terisi dengan itu. Ya kan? Seperti itu. Baik, sehingga nanti kita bisa mempertanggungjawabkan, ya kan? Lanjut Pak Manto. Baik, Pak. Dan Ketika Allah mengumpulkan mereka, merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali pada sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan. Nah, dengan di sini dulu, ini maksudnya kan sudah apa ini? Ya mereka sudah di alam Ramasar. Terus kemudian sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk ya. Tadi disampaikan bahwa seakan-akan dia itu nggak terasa di alam baka itu, terus tahu-tahu Sudah dibangkitkan. sudah tahu dibangkitkan atau kiamat. Nah, padahal kan adanya di alam baka itu tadi kan mereka banyak mengalami permasalahan ini yang tidak pernah sholat terutama. Ya. Jadi mereka mungkin itu yang namanya siksa kubur. Bisa kubur deh. Nah, sehingga dia merasakan sudah itu. Benar. Berarti terus dia merasakan itu sampai dibangkitkan nantinya. Benar. Karena bangkit diadili lagi, ya ketemu lagi barang yang nggak tepat itu ya. Ini prosesnya panjang nanti kita ini. Hidup di dunia itu sesaat saja. Itu ya. Sesaat saja. Saya rasa memang sesaat bagi orang yang orang-orang yang nantinya itu gitu kan. Benar. Nggak pakai dihisap itu. Loh kok kiamat ya. Nah, itu. Tapi yang selain itu yang repot. Ini repot. Mengalami kerepotan. Ini kan awal dari kerepotan yang kekal itu nantinya. Ya kan? Baik, lanjut Pak Manto. 46. Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Rasul, sebagian dari siksa yang kami ancamkan kepada mereka, tentulah kamu akan dilihatnya. Atau jika kamu mewafatkanmu sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagian dari siksa yang kami ancamkan kepada mereka, tentulah kamu akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan kamu sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka akan kembali. Apapun, jadi apapun ketika Rasulullah tahu, ya kan, atau ada sebagian satu orang misalkan diberi kemampuan untuk melihat ke sana, toh mereka juga tidak akan menghindari hal itu, ya kan? Semuanya pasti terjadi, semuanya akan diwafatkan oleh Allah, dan kepada Allah lah semua akan kembali. Proses mematikan manusia yang saya ketahui
eh, ketika orang kecelakaan kemudian meninggal atau jatuh kemudian meninggal, dia merasakan sakitnya jatuh atau sakitnya terbakar enggak? Atau sakitnya bukan sakitnya ini, sakitnya bukan sakaratul mautnya, sakitnya fisiknya, Ada yang tabrak. fisiknya yang tabrak enggak? Enggak. Itu mati enggak? Hah? Lu enggak, ini saat langsung mati, jerat gitu. Hah? Hah? Terasa. Tidak terasanya itu kenapa? Hah? Ya, gimana? Ayo. Penelitian itu Hah? orang meninggal itu otaknya aktif. Terus? Otaknya aktif sebentar terus? Ada apa? Seperti aliran listrik Eh? yang aktif, baru perlahan. Gitu. Iya. Sejauh sepengetahuan saya, ya, proses meninggal itu Normal. meninggal apapun, Jadi orang yang jatuh, orang yang terbakar, orang yang kecelakaan itu tidak akan merasakan sakitnya. Sakitnya yang tabrak. Sakitnya yang tabrak, maksudnya bukan sakaratul mautnya ya, sakitnya yang tabrak, karena sudah terlepas. Karena sudah terlepas nyawanya dari fisiknya. Misalkan kalau ada sudah diketahui bahwa hari itu, detik itu dia akan mati, ya kan? Ruh ini akan diangkat terlebih dahulu kan? Sudah terlepas dari jasadnya terlebih dahulu. Terutama hukum tembak itu sudah tahu. Ya, makanya itu. Kecelakaan kan kayak ditentukan. Nah, ketika itu masuk ke tubuh gimana rasanya? Itu ada rasa sakit atau respon tubuh? Respon tubuh. Sampai 2 kali. Lelah ya. Kejang-kejang itu respon sakit atau respon tubuh? Respon tubuh. Bukan sakit. Bukan. Jadi ruh itu naik ke atas. Coba nanti dikoreksi lagi ya. Naik kemudian kepada Allah. Ya kan, naik kepada Allah. Ya kan, kemudian di sini sudah tahu tempatnya di mana. Diturunkan lagi ke jasad. Nah, ini baru proses sakaratul mautnya. Makanya di sini ada orang yang dengan mudah, ada yang dengan susah. Kenapa dia susah? Karena dia sudah tahu tempatnya. Jadi ruh itu sesaat naik dulu ke atas, sebelum nanti dia kembali lagi kepada jasad. Lah baru ini. Makanya itu jasad kan disampaikan di dalam hadis kan, ruh itu tidak mau keluar dari jasadnya sampai dipukuli malaikat, sampai dikuliti, sampai segala macam. Sampai prosesnya mulai dari kaki dulu yang mati, terus sampai ke umbun-umbun. Kenapa kok seperti itu? Karena sudah tahu tempatnya. Ya. Nah, tidak mau keluar. Nah, di situ. Oleh karena itu, ketika terjadi kematian, terus kemudian ini berhasil keluar. Kalau sudah berhasil keluar, jasad ini yang terjadi pada keadaan ketabrak terini, yaitu setelah keluar semuanya, baru terjadi aktivitas jasad, kejadian pada jasad ini. Itu sepersekian cepet seperti itu ya. Baik, sampai sini ya kan. Oleh karena itu ada kisah-kisahnya yang sakaratul maut ini, ya. Itulah yang dirasakan oleh tubuh kita ketika sampai saat ini penjelasan ilmiahnya hanya di rumah sakit mencoba mengeluarkan, mungkin ini tidak ada tak jantung. Masih saat ini orang di medis itu ada 2 matinya itu.
mati batang otak sama mati satunya lagi ya, mati beneran ya. Mati beneran lah. Mati batang otak ini ini mati batang otak mati beneran. Kalau selainnya ini Mati sulit juga. bukan. Jadi organ tubuhnya itu apa ya? Organ tubuhnya itu tidak fungsi, tapi batang otaknya itu masih berfungsi. Ya, cuma senyawa nggak? Hah? Ada nyawanya, tapi tidak bisa apa-apa. Nah, karena definisi apa sih satunya? Apa Mas Komar satunya? Karena mati batang otak mati kan berarti. Mati batang otak Bisa di sudah mati semuanya. Kalau yang belum mati batang otak itu tandanya ada 3. Satu refleks cahayanya, ya kan? Nadi jantung, udah itu aja masih bersirkulasi. Walaupun dinyatakan di salah satu syarat hidup kan interaksi, nah itu enggak ada respon. Satunya mati apa saya lupa. Nah inilah yang membuat dunia kedokteran Indonesia itu bertikai masalah eutanasia. Eutanasia itu mematikan secara sengaja dengan peran orang lain, dengan bantuan orang lain apapun bentuknya, entah suntik, entah dicabut alatnya, itu tidak boleh karena dianggap dia masih hidup. Walaupun tidak bisa berinteraksi, tidak bisa untuk dirinya sendiri, tidak bisa. Kalau di luar negeri ini dimungkinkan Mas Ian. Dia tidak bisa, seperti misalnya kasus Gugun Gondrong Gugun Gondrong itu koma ya? Enggak ya? Apa yang itu? Yang Ronaldowati itu siapa itu? Ya itu dia, impusnya dia. Itu kan tidak bisa apa-apa kan? Itu kan? Tapi tidak boleh dicabut infusnya di ini dilarang. Pembunuhan. Hah? Pembunuhan dianggap pembunuhan. Di Indonesia termasuk itu dilarang. Ya kan? Tapi di luar negeri bisa eutanasia. Dicabut. Dicabut. Ya udah gimana persetujuan keluarga? Ini orang tua tidak bisa ngapa-ngapain, interaksi tidak bisa, semuanya semua alatnya dibantu semuanya, pakai respirasi, sonde, makan segala macam, ya kan? Udah kesepakatan keluarga cabut, selesai sudah. Itu fungsi pendengarannya masih aktif nggak? Nggak tahu, udah ada variabel membenarkannya, ya kan? mati klinis BO, mati klinis BO, ya mati klinis ini. Oleh karena itu kesadaran, nah itu ada terus kesadaran kita. Kalau secara fisik kesadaran kita itu dibagi, kalau ini dibagi menjadi kompos mentis, delirium, siapa lagi terusan? Ini sampai koma. Kompos mentis normal kayak gini. Delirium itu sudah mulai terganggu. Tersapa sampai koma. Koma enggak bisa terganggu. Itu enggak mendapatkan respon, terakhir meninggal. Ini kesadaran secara fisik, ya kan? Seperti ini. Itulah manusia seperti itu. Manusia berusaha menggali terkait dengan ini. Kalau di Indonesia enggak boleh ini, sampai manapun enggak boleh. Makanya di siapa itu si Ronaldowati itu dipindahkan meninggalnya itu kalau nggak salah, di rumah sakit terus pindah baru meninggal kalau nggak salah, seperti itu. Baik, sampai sini kami jualah maka kepada kami jualah mereka kembali dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Ini kan jelas di sini, nanti di sini semua itu Allah akan menjadi saksinya semuanya, ya kan? Oleh karena itu, karena tersusahnya di sini, terutama di sini itu yang nggak enak. Semuanya terkait dengan Allah dan Allah maha segalanya, enak.
Kalau yang di sini tidak enak ini. Saya pernah mau mati gampang. Saat itu di desa dulu mau mati, istrinya suruh keluar, beli apa-apa, kembali sudah mati. Terus yang satu kali adiknya bos kerja di logonya langsung mati meninggal. Kok enak-enak gitu mati. Enak-enak. Iya. Istrinya bos itu Islam. Enggak. Loh. Sudah langsung di laut sana sudah meninggal. Di kursi. Enak matinya tapi repot nanti setelah Iya, matinya. oke. Nah, itu sebagai contoh ya, apa artinya kasat mata kita mati enak dan tidak enak itu bukan jaminan, bukan jaminan ya. Baik, kita lanjutkan Pak Manto. 47. Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, putusan pun ditetapkan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dijolimi. Terus lanjut 48. Mereka mengatakan, kapan ancaman itu akan datang jika kalian adalah orang-orang yang benar. Di 47 kita disebutkan, diinformasikan oleh Allah bahwa di setiap kaum, di setiap masa itu ada rasulnya, ada utusannya. Misalnya kita adalah Rasulullah, ya kan, sudah jelas itu. Makanya itu, dan di sini juga sudah diberikan keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ini sudah lengkap aturan itu kita terima, sudah diturunkan oleh Allah. Hanya saja kita mau cari atau enggak, mau belajar atau enggak terkait dengan aturan-aturan ini. Ya, kembali lagi belajar atau baca, ya kan? Baca aturan-aturan yang bisa menyelamatkan dari ancaman ini. Nah, ada sebagian dari mereka yang mengatakan, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar. Ini termasuk orang-orang yang mengingkari terkait dengan adanya hari akhir ini. Ini kan? Kalau kita, ayo cari aturan-aturan yang benarnya seperti apa. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Baik, sampai sini ada yang disampaikan. Andika, ada tambahan? Oke, monggo. Enggak apa-apa. Ya sedikit terkait dengan 3 ayat ini, terutama 47 ini. Saya pernah mendengarkan ceramah Yai dari Masjid Al-Akbar. Dan setiap habis maghrib itu ada ceramah. Ada ceramah, betul. Nah, di situ ada cerita mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang zina. Terus dia itu sampai hamil, melahirkan. Sampai hamil terus melahirkan. Setelah melahirkan malah anaknya dibunuh. Ya, seperti zaman sekarang ngebuang. Ya itu, terus dia itu berusaha menemui Pak Yai, salah satu bukan menemui Pak Yai, bukan mencari Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, terus bertanya si ibunya wanita itu. Mohon maaf, wahai Nabi, saya melaksanakan dosa besar, ini ceritakan tadi itu. Setelah diceritakan begitu, terus saya masih bisa diampuni. Si Nabi Musa ini, waduh, kamu terlalu besaran. Sudah kamu jangan di sini, pergi saja. Nanti mengkhawatirkan yang lain ini terus jadi terimbas dengan dosamu itu. Jadi terus tambah mereka dan kamu pergi aja, jangan di sini. Kemudian orang itu pergi dengan kecewa. Allah terus menyuruh malaikat
untuk memberitahukan kepada Nabi Musa itu bahwa ya intinya memarahi Nabi Musa. Intinya itu, kamu tidak boleh apa itu berbuat begitu dengan orang itu. Orang itu sudah mau minta apa atau sudah ingin Tobat. ingin berbuat baik, terus kamu tidak mau menerima. Padahal kamu tahu dosa yang dilakukan orang itu masih sedikit, lebih besar lagi kalau orang itu tidak sholat. Padahal orang ini sudah mau tobat terus mau sholat. Jadi terus saya pikir, ini sholat ini berarti Luar biasa. ya pahalanya atau lebih besar dari membunuh dan zina itu orang itu. Nah, ini memang pada waktu pertama dihisab kan sholat dulu yang dia, baru lainnya dia. Nah, yang lainnya itu juga tergantung dari sholat kita itu. Nilai baik, kurang atau cukup nggak ngerti. Tapi itu ya yang lebih, poin utamanya. Iya, utamanya daripada orang itu zina dan membunuh. Ya, ini kira-kira ya apa itu? Ya kalau dilihat ya bisa diambil. Saya kurang tahu cerita itunya, tapi bisa diambil hikmahnya bahwa keinginan tobat, ya kan, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau kita mau tobat saja, ya kan. Terus memang di sini disebutkan sholat ini yang di sini ini yang luar biasa ini memang. Makanya perhatikan sholat kita, ya kan, perhatikan sholat kita. Baik, itu kisah dari Pak Ji. Monggo Pak Manto dilanjut. 49. Katakanlah, aku tidak memiliki kuasa menolak mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Setelah di ayat 47 ditentukan bahwa ada utusan dalam setiap kaum dan utusan itu pasti sudah menyampaikan ajaran sesuai dengan keinginan Allah. Di 48 ada sekelompok pembantah. Dakwah kita seperti apa? Atau kita sendiri yang membantah, ya kan? Terkait dengan hukum, misalnya, wah ini hukum taat kepada aturan ini menyulitkan saya. Oh, oke, monggo. Atau pelaksanaan hukum ini menyulitkan saya. Jadi hukum ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, misalkan kita berargumen seperti itu. Jadi yang bermasalah siapa? Bermasalah adalah dirinya sendiri, ya kan? Oleh karena itu dakwahkanlah seperti itu. Dakwahkanlah baik untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Dakwahnya apa? Yaitu aku tidak berkuasa. Artinya Rasulullah tidak berkuasa untuk mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki dari Allah. Ketika muncul, ya kan, keraguan-raguan atau was-was atau kekhawatiran terkait dengan pelaksanaan aturan, coba dakwahkan ini terhadap diri kita sendiri. Ya kan, percuma kalau kita mau bikin aturan sendiri, apakah itu akan mendatangkan sesuatu kebaikan yang tidak sesuai dengan aturan, ya kan, seperti apakah bermanfaat untuk kita, ataukah ini terutama terkait dengan akhirat kita tidak jelas. Kita melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan ini. Aturan sudah ada, ya kan? Kita mengingkari ini. Kita yakin aturan kita yang benar, ya kan? Aturan kita yang benar. Sedangkan aturan kita ke depannya kan tidak ada jaminan. Benar? Ada jaminan enggak kalau aturan kita mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemanfaatan? Kalau hanya menurut aturan ini, ya kan? Jelas di sini ada kemanfaatan dunia
dan kemanfaatan akhirat. Mana yang harus kita pilih? Sesuatu yang pasti atau sesuatu yang tidak pasti? Seperti ada kalimat yang menarik sih sebenarnya, sudah lama sih. Kalau kita kejar dunia, dapatnya pasti sedikit dan pasti tidak kekal, ya kan? Kalau kita kejar akhirat, Dunia itu. pasti dapat dan itu kekal, ya kan? Itu ada sebuah kalimat yang menarik sebenarnya kan. Kalau kita kejar dunia dengan apapun caranya, pas dapatnya sedikit tidak kekal, pasti ada batasnya. Ini masalah sholat. Oh, ya. Saya dengan Pak Ustadz. Kadang orang kan Allah soal kali bayaran kan, ada orang begitu. Ternyata kalau dibayar sekarang sholat orang nggak mau kerja, katanya. Iya. Sholat terus banyaknya pahalanya orang Pak sholat. Akan dibayar di akhirat supaya orang ya kerja. Masalahnya kita hidupnya di dunia kan, Iya. bukan di akhirat. Luar biasa. Kamu kan sholat tuh, kalau pahalanya. Pahalanya kamu. Wah, ini diterapkan handika, Muhammad handika ini ya. Cocok. Cocok. Ini kan biar nanti keluarganya ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi kembali lagi, aktivitas kita itu ditentukan dari per detik kita itu. Ketika per detik kita bisa memberikan alasan yang tepat, insyaallah aman. Iya itu ya. Terus, nah ini jadi dakwah kan seperti percuma, ya kan? Kita tidak diperintahkan untuk ini. Kita diperintahkan otak kita itu tidak disetting untuk membuat aturan baru terkait dengan ini. Tapi otak kita disetting untuk melaksanakan aturan yang sudah ada terkait dengan aturan. Dunia silakan atur seperti itu. Tiap-tiap umat mempunyai ajal, ya kan? Tiap-tiap umat itu mempunyai waktunya sendiri-sendiri, ya kan? Apabila telah datang waktu mereka, ini baik segolongan maupun satu orang, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya sedikit pun. Pertanyaannya, ya kan? Ada hadis yang terkait dengan umur, yaitu silaturahmi dapat memperpanjang umur. Nah, korelasi dengan ayat ini seperti apa? Makanya bertentangan. Ayo, gimana Pak Manto? Ini ketika sudah ajalnya sudah tiba, semuanya itu tidak mampu memajukan atau memundurkan. Oke. Nah, ya kan? Nah, terus kemudian ada hadis bahwa silaturahim memperpanjang umur. Apa Andika? Ya, itu ada dua sisi. Gimana? Umur yang berkah. Yang kedua itu dengan silaturahim ke tetangga misalnya, baik ke bersikap baik ke beberapa banyak orang, nanti ya, orang akan menyikapi kita baik. Jadi dari situ misalnya kita dapat timbal balik, efeknya tuh kita hidup tenang, terus dampaknya kesehatan tuh ya baik. Makanya mungkin dampaknya gitu kalau dari sisi Terus memperpanjang umurnya. Memperpanjang umurnya dengan hidup sehat, ya kan? Minim tekanan. Misalnya gini loh, kalau kita nggak ada silaturahmi ke orang, atau bikin rusuh ke orang, berbuat baik ke orang, itu ancaman keburukannya yang datang kita tuh pasti lebih besar ketimbang kita kalau berbuat baik ke tetangga. Itu dari sisi dunia. Sisi akhiratnya itu berpanjang umur ya umur yang berkah. Umur yang berkah seperti apa? Ya, manfaat untuk kebaikan. Nah ya, apa korelasinya? Dua, satunya Quran, satunya hadis. Siapa yang bisa jawab? Ayo.
Loh, adanya jelas loh. Adanya kan. Kalau kita perhatikan 49 ini kan juga jelas kan. Bahwa semua ajal, semuanya itu ada waktunya. Ketika sudah waktunya tiba, yang tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan. Satu sisi ada informasi dari Rasulullah bahwa silaturahim itu memperpanjang umur. Wah ini tangan, ayo. Gimana mantap biasanya idenya bagus-bagus ini. Gimana? Ya? Loh ini hadis itu memperjelas Al-Quran loh. Iya kan? Tapi ya, kalau sudah aja ya sudah. Lah ya terus. Silaturahimnya gimana? Sebelumnya. Iya. Gimana? Gimana Pak Agus? Di sini saya membaca terkait dengan penjelasan korelasi dua antara ayat dan hadis ini, yaitu dimaknai hadis itu teksnya itu bukan memperpanjang, tetapi seakan-akan diperpanjang. Contoh, kalau ajalnya 60 tahun, dia tetap meninggal di usia 60 tahun. Tapi dengan silaturahim, misalkan dalam 60 tahun ini, si A ini dapat membuat 2 buku, 100 kebaikan. Dengan berpanjang, dengan silaturahim, seakan-akan dia hidupnya itu bisa 120 tahun. Artinya apa? 2 kali kemanfaatan ini. Jadi 4 buku, 200 kebaikan. Jadi isinya hidup kita, isinya hidup orang ini seakan-akan itu berkah semua. Keberkahan itu lebih panjang. Seperti ada orang teman, wah itu orangnya kakek itu kok sudah 90 tahun masih segar bugar maksudnya. Terus wah ini dulu kakeknya itu rajin sedekah. Nah ini itu sebenarnya ya karena kita tidak tahu ini kan, bagaimana kita bisa memberikan statement kalau 90 itu sudah diperpanjang atau belum waktunya, sedangkan kita tidak tahu kebenarannya. Benar tidak Pak Hanta? Kita kan tidak boleh kan, 90 tahun sudah diperpanjang itu kan sebenarnya tidak boleh. Karena kita tidak tahu batasnya loh. Hanya kemudian ancer-ancernya Rasulullah memberikan ancer-ancer 63. Ini ancer-ancer toh. Oh sudah bonus, ada 65 sudah bonus 2 tahun. Ya. Jadi kembali lagi terkait dengan hadis Quran 4, ayat 49 ini dan hadis tadi yaitu kemanfaatannya. Coba misalkan sisi sederhana aja. Silaturahim itu dibanding orang yang senang bersilaturahim dengan orang yang tidak bersilaturahim, kira-kira bedanya apa? Atau kelebihannya apa? Ini orang ini, si A ini suka bersilaturahim, si B ini tidak suka bersilaturahim. Kira-kira dilihat dari kehidupannya si A ini seperti apa? Tutup dan Tertutup tidak tertutup. Terus apa lagi? ya kemungkinan untuk Terkait dengan ini ya, terkait dengan kemanfaatan ini, terkait dengan kemanfaatan usia ini. Misalkan seperti itu. tolong menolong. Coba saya berusaha melihat, iya benar juga misalkan silaturahim ya. Si A dibanding si B, si A itu punya kelebihan uang, mestinya itu. Karena untuk riwariwi pasti punya kelebihan uang dia. Yang kedua punya kelebihan waktu, ya kan? Dari dua itu misalkan ya, dari 2 itu, oh berarti, ya kan? Kemanfaatannya lebih daripada si B.
si B, ya kan? Karena tidak suka bersilaturahim, kita melihat dari luarnya ya, kita dari luarnya, oh dia sedang tidak mempunyai kelebihan waktu, dia tidak sedang mempunyai kelebihan materi, sehingga susah, atau kelebihan macam-macam mungkin tidak punya, sehingga tidak memungkinkan waktunya untuk bersilaturahim. Karena kalau orang yang bersilaturahim ini punya kelebihan, itu yang mudah ya, yang mudah kita identifikasi. Orang ini punya kelebihan waktu, punya kelebihan uang, sehingga dia mau jalan ke sana kemari. Kayak ini Pak Mardi. Iya. Nah, Orang ah, kaya ada, waktunya ada, tapi jarang berinteraksi sosial ya. loh iya, ya karena kembali lagi pada orangnya. Ini terkait dengan dua variabel itu. Oh, ada kelebihan. Ya, kalau yang si tadi ya, Hah? kan nggak ada kelebihannya. Hah? Tapi di rumah dia belajar terus belajar. Lah iya lain toh. Berarti dia sadar toh. Dia sadar bahwa dia tidak punya kelebihan di situ. Dia punya kelebihan di bidang lainnya. Iya kan? Ini kita bahas tentang silaturahimnya ya kan. Ini bisa belajar segala macam. Kan kita punya peran masing-masing. Iya kan? Seperti itu. Ya. Gitu ya. Jadi terkait dengan ajal ya seperti itu. Ya kan? Terkait dengan hadis memperpanjang ajal adalah memperpanjang kemanfaatan, keberkahan tadi, apa kata Handika tadi. Ya seperti itu. Kemanfaatan usia kita. Baik, lanjut. 50. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kalian siksanya di waktu malam atau di siang hari. Manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang gemar berbuat dosa itu? Ya, terangkan kepadaku jika datang kepada kamu sekalian siksaannya di waktu malam atau di siang hari. Apakah orang-orang yang berdosa itu minta disegerakan juga? 4, 9, dan 50 ini adalah dakwah untuk diri kita sendiri. Coba misalkan, gampang misalnya Pak Budi, di perempatan, lagi di perempatan, mau ke depan, tanyakan apa sih manfaatnya? 49, 50, ya kan? Apakah kita mau mencari-cari alasan agar azab itu segera didatangkan oleh Allah? Ya kan? Seperti itu. Mana? Seakan-akan kita kan menantang Allah, mana hukumannya? Tidak ada. Ini seperti itu. Jadi ini dua ini adalah dakwah minimal untuk diri kita sendiri. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu, coba cari alasan. Toh waktunya itu sudah ditentukan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita mau cari alasan lain selain itu untuk apa? 49, 50-nya. Kita coba menerangkan pada diri kita sendiri. Ya kan? Bahwa tidak boleh kita seperti ini. Menantang Allah dengan setelah diberitahu, diinformasikan segala informasi terkait dengan adab, kok masih kita minta disegerakan juga. Ya kan? Seperti itu. Jangan sampai seperti orang-orang yang seperti itu. Azab muncul karena ketidakpatuhan terhadap aturan di ayat 49-nya. Ya kan? Berarti kalau kita tidak tunduk atau bahkan membuat aturan sendiri, seakan-akan kan di 50 akhir ini kan seakan-akan minta disegerakan. Seperti itu. Coba di introspeksi, kadang-kadang kita melakukan kesalahan itu untuk apa sih sebenarnya? Di perempatan, ya kan? Melanggar, untuk apa sih? Ya kan? Untuk biar cepat. Ini kalau toh Allah menentukan cukup waktunya, kenapa? Ya kan? Sederhana sebenarnya. Asalnya ada kapal terburu-buru, Nah, sholat, asalnya. ya. Oh, sudah dipraktekkan? Wudhu dengan tenang? Nah, itu sudah tenang. Wudhu itu memang seperti itu. Jadi enak di kerannya ditutup. Ya enak kerannya ditutup. Kalau di Cina saya tahunya itu pakai teko. Apa? Ceret loh, ceret. Ceret. Jadi air itu ditaruh ceret.
Ceretnya yang dibawa, jadi ceret nih, gitu. Nggak kecipratan. Ini salah satunya cara agar airnya tetap suci dan mensucikan. Tapi kita juga tidak boros terkait dengan air. Ketentuan airnya kan ada minimal. Nah iya, diteko kan nggak masalah. Kemarin kan asal tidak berubah rasa, bau dan warna. Minimal volumenya. Nggak ada. Itu kan ngalir, bukan dikopok. Justru gini, apa diisi gitu. Itu ikut ceret gitu. Bisa betul. Jadi seperti itu. Coba bandingkan ini riset pribadi ya. Coba bandingkan antara pertama keran dengan dimatikan, seret dimatikan, terus kita ini ya kan, sama dengan keran dibuka, rasanya beda. Ketenangan itu muncul tidak kemerungsung cepet-cepetan, gitu ya. Itu tuh seret, tenang, ya kan? Padahal misalnya, pakai lagi terbang. Ya bisa menyela-nyela ini jari, bisa kosok-kosok gigi gini. Sebenarnya papangan urat, Pak. Ada pemilihan gitu. Kemana terus ada pengambulan. ini ada mana pakai ini. Saya keran sensor itu. Itu keran sensor, bisa itu. Ya itulah usaha-usaha kita untuk menegakkan aturan. Kemanfaatannya banyak. Kita hanya menurunkan satu aturan aja. Tidak boros. Itu dampaknya juga banyak nantinya. Ya kan, ketenangan segala macam. Lanjut teman-teman. 51. Kemudian apakah setelah ajab terjadi kalian baru mempercayainya? Apakah sekarang baru kalian mempercayai? Padahal sebelumnya kalian selalu meminta supaya disegerakan karena tidak mempercayainya. Ini jelas ini informasi dari luar percuma. Artinya, kalau toh azab itu datang, ya kan? Apakah mau percaya ketika semuanya itu sudah terjadi? Kan malah tidak bermanfaat seperti ayat sebelumnya tadi. Ya kan, seakan-akan hidup di dunia hanya sesaat saja. Ya seperti itu. Enggak kan, kita enggak mau seperti itu kan. Semua butuh persiapan. Nah ini kenapa kok disampaikan bahwa orang Islam itu adalah orang yang cerdas. Karena setiap kehidupannya itu terperinci, tidak mengalir seperti itu aja enggak. Hidup kita itu terperinci, terprogram. Setiap muslim adalah entrepreneur. Ya kan? Setiap muslim adalah entrepreneur. Entrepreneur adalah apa Andika? Proaktif, risk taker, inovasi. Ya minimal 3 ini. Proaktif apa? Kita tidak nunggu, kita harus aktif. Cari peluang. Ini adalah terus mencari opportunity, mencari peluang apa? Peluang akhirat. Ya kan? Proaktif cari, risk taker, ya kan? Risk taker kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya ini kan risk taker kan. Artinya risk taker itu apa ya? Mengambil resiko. Apa ya maknanya? Ya mengambil resiko, berani mengambil resiko. Nahi mungkar kan risk taker, berani mengambil resiko. Tapi tidak berani bonek, enggak. Kita tetap sesuai dengan aturan dan punya tujuan. Yang ketiga adalah inovasi. Ya kan, bukan berinovasi atas hukumnya, tapi berinovasi atas bagaimana cara menjalankan hukum. Kenapa harus kerja? Ya, saya pengen ibadah dengan enak. Ya kan, makanya saya harus kerja. Saya pengen ibadah dengan tenang, ada karpetnya, dan semua itu sunatullahnya hidup di dunia harus dibeli dengan uang.
Ya kan? Oleh karena itu saya harus bekerja untuk menikmati ini. Ya. Nah, ini kita adalah entrepreneur. Ya kan? Sky entrepreneur, skypreneur. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini ya. Jangan sampai kita tiba-tiba taunya loh kok seperti ini, sudah seperti ini. Ya. Lanjut Pak Manto. 52. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, musyrik itu, rasakanlah oleh kalian siksaan yang kekal. Kalian tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kalian usahakan. Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nih ya. Jadi ingat, setiap diri kita itu pertanggungjawabkan diri kita sendiri. Orang lain itu hanya sebagai partner diskusi, sumber data, sumber informasi, belum tentu menjadi kebenaran, sumber kebenaran untuk kita. Siapapun itu, kecuali Al-Quran dan Sunnah, atau sesuatu yang sudah diyakini menjadi sumber hukum Islam. Al-Quran, hadis, atsar, ijma, itu ya, seperti itu. Kias juga, ya kan, kembali rujuk, ya kan, rujuk. Misalkan membahas tentang barang yang haram, satu bangkai, yang kedua darah, yang ketiga babi, yang keempat adalah hewan yang disembelih dengan disebut nama selain Allah, ya kan? Teks Al-Qur'annya disebut nama selain Allah. Kalau diem gimana? Tidak menjawab. Nah, kita kan butuh referensi, baru kita merujuk. Menurut Imam Syafi'i, menurut imam ini, menurut imam ini. Kalau kita sebagai pelaku, misalkan kita bisnis F&B, food, makanan, kita harus menyembelih hewan itu sendiri. Gimana kalau kita seperti itu? Nah, kita merujuk seperti itu. Ya, jadi di sini terkait dengan pertanggungjawaban, maka belajar. Jangan sampai seperti orang-orang yang mengandalkan seseorang, seperti yang dulu-dulu itu. Ternyata diandalkan malah tidak bertanggung jawab. Ya kan? Seperti contohnya yang ekstrim, Al-Quran mencontohkannya ekstrim adalah berhala. Berhala akan lepas tangan, sama dengan kita. Orang-orang di sekitar kita mintai pertanggungjawaban, mereka pasti akan lepas tangan. Tidak mungkin seperti itu, ya kan? Ya seperti itu. Jadi belajarlah. Semua aktivitas kita itu based on aturan, berdasarkan pada aturan semuanya. Ya kan? Apa kita selalu straight? Ya, kita usahakan selalu straight sesuai dengan aturan. Dan kodratnya kita pasti akan melakukan salah. Oh, teorinya salah gimana? Oh, seperti itu teorinya. Silakan mau setiap kali tobat, tidak masalah. Ya kan? Dengan seperti itu kita akan semakin tahu. Kita akan semakin sadar diri bahwa kita ini benar-benar hamba. Ini yang mana ya? Ketika Raden Ajeng Kartini menyampaikan habis gelap terbitlah terang, itu sangat luar biasa sekali. Begitu dia terkesima dengan artinya Al-Quran, sehingga dia menuliskan surat ke temannya di Belanda. Itu luar biasa Al-Quran. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena sebelumnya Al-Quran hanya menjadi bacaan saja, dilarang oleh penjajah untuk tahu artinya. Oleh karena itu, orang yang haji saat itu ditandai dengan haji dan hajah, karena dikhawatirkan mereka akan mengajarkan isinya Al-Quran. Jadi haji dan hajah adalah warisan kolonial.
Iya, di Nusantara, di lainnya tidak ada. Hanya di Nusantara saja ada haji dan hajah. Nggak ada. Gelar haji dan hajah itu tidak ada. Ibadahnya. Gelarnya itu tidak ada. Ya kan? Itu adalah warisan kolonial. Rangkaiannya seperti itu. Ya kan? Silakan baca Al-Quran, tapi dilarang ngerti istrinya. Gitu ya. Masa kita mau kembali ke zamannya Raden Ajeng Kartini? Ya kan? Raden Ajeng Kartini sangat terkesima dengan isinya Al-Quran, luar biasa. Heran ya. Iya, heran, ya kan? Luar biasa ternyata. Tapi dimaknai sekarang diselewengkan menjadi emansipasi, kesetaraan gender. Ya, baik seperti itu. Ya, jadi kita masing-masing nih, semua itu sebagai data saja, semua sebagai informasi saja. Ini ada data, ini ada data. Ketika muncul, masuk data itu jalan, masuk ke diri kita itu namanya informasi. Ya kan? Dan data itu, Pak Manto di sini, Handika di sini, Pak Budi di sini, terkait dengan keberadaan saya di sini, itu juga apa? Pak Budi menginformasikan apa ke saya? Kenapa Allah mendudukkan Pak Budi di sebelah saya? Itu mesti ada maksudnya, kita yang tidak tahu. Nah, orang-orang yang detail memperhatikan itu, ya kan, pasti akan ditambah oleh nikmatnya oleh Allah. Ya, Manto ya. Makanya sekitar kita itu kita syukuri saja bahwa itu adalah materi pembelajaran untuk kita. Apapun lingkungannya, ya kan, seperti itu. Baik, ya karena inilah yang mempertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri ini loh. Ya, seperti itu ya. Baik, lanjut 53 terakhir. Dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar. Dan kalian sekali-kali tidak bisa melakukan sesuatu pun yang melemahkan Allah sehingga luput mengazab kalian. Iya, ini coba 53 ini malah ditekankan lagi ini. Antara objek dakwah dengan pendakwah, minimal diri kita, antara diri kita sendiri dengan aturan. Yang katakanlah ini aturan, sedangkan yang di awal ini dan mereka menanyakan kepadamu ini diri kita yang kadang gini ya. Dan tidak jarang pula diri kita itu mempertanyakan ini hal yang sama. Benar nggak seperti ini? Benar nggak seperti ini? Ya kan? Benarkah azab yang dijanjikan itu? Benar nggak seperti ini? Kalau saya melaksanakan seperti kok malah susah. Benar nggak susah? Masa Al-Quran menyebutkan sedekah itu menambah, sedangkan saya tetap meyakini sedekah itu mengurangi. Ya kan? Gimana mengkorelasikan ini? Lah otak kita harus menjelaskan ini. Aturannya seperti itu. Gimana Allah melarang riba tapi menyuburkan sedekah atau jual beli? Ini kan? Padahal toh teknisnya tuh sama. Tapi ya udah Allah mengharamkan riba, enggak boleh riba. Walaupun hasilnya itu sama 1000-nya, sama nominalnya. Tapi enggak boleh, ya kita akui itu enggak boleh. Ya. Ini terkait hal-hal yang kecil juga. Ya. Dan dakwahnya adalah ya Rob, demi Robku sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput daripadanya. Kembali lagi, pertanyaan muncul ketika muncul ketidakyakinan terhadap kebenaran. Statement yang kedua di sini kan itu benar. Pertanyaannya ketika muncul was-was atau kekhawatiran bahwa itu tidak benar. Agar tidak muncul seperti ini, ya kan? Ya berarti kembali lagi pada kita, tegaskan kebenaran itu. Jangan ragu-ragu.
Dan ketika kebenaran itu nyampe ke kita, sudah pegang itu dengan gigi geraham. Jangan coba-coba dibuat lagi, dibuat untuk aneh-aneh lagi. Ya, pokoknya saya berhenti di sini, itu adalah hal yang terbaik. Aturannya seperti itu, titik. Ya kan? Kemudian saya lewat pakai ambulan sama Mas Komar. Saya lewat aja. Ya, dalam merah. Gimana? Mau ikut di belakang Pak Mantap? Wah, Banyak. ya kan? Kesempatan ini. Nah, kan? Nah, itu kan. Jadi lingkungan itu pasti menggoda. Ya, lingkungan pasti menggoda. Dia tetapkan itu, itu ada ambulan, ya kan? Kesempatan ini enggak boleh, kita aturannya beda dengan ambulan. Aturan ambulan seperti itu, aturan saya seperti ini. Yang berlaku beda-beda. Ya, jadi ya pahami itu sebagai aturan yang mengikat dan kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Ya, jadi di ayat 53 ini ditutup dengan hal yang luar biasa, yaitu keyakinan kita terhadap aturan. Sebelum yakin terhadap aturan adalah ketahuan kita terhadap aturan itu sendiri. Ada nggak aturannya? Ya kan? Keberadaan aturan itu sendiri diawali dengan informasi kita membaca. Kalau tidak membaca, rangkaian ini tidak akan terwujud. Bahkan pertanyaan ini loh tidak akan terwujud. Benar, Budi? Pertanyaan ini jadi apa? Tidak akan terwujud karena benar terus. Ya kan? Ini lumayan orang ini. Benarkah azab itu benar? Dia sudah membaca, dia sudah menerima informasi, tetapi dia ragu-ragu. Ya kan? Kalau orang yang tidak pernah membaca, malah tidak akan muncul pertanyaan seperti ini. Iya benar enggak? Ya itu ya. Jadi luar biasa ini ya. Ditutup dengan ayat yang luar biasa. Makanya kita harus membaca. Ya kan? Sudah disediakan oleh Allah semuanya. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Handika disampaikan. Kamu baca Ibnu Katsir aja, Handika. Ada tuh? Ya itu. Gimana? Kalau selama ini kita membahas tentang lampu merah untuk menunjukkan ketundukan terhadap aturan. Nah, misalnya terkait musibah-musibah kemarin. Dan pemerintah menetapkan di wilayah ini itu zona merah, berbahaya. Terus masyarakat itu, enggak apa-apa di sini. Itu termasuk. Iya, termasuk. Seperti di Lumajang ini. Di apa? Semeru ini. Pernah nggak memperhatikan petanya? Pernah dia? Itu petanya menarik, itu gunung, terus ini daratan, terus ini pantai. Dia itu si desa yang banyak mati itu pas di aliran ini sampai ke pantai ini, di aliran lahar. Mungkin ini memang aliran kuno, ini jalur kuno ini sudah ada dari dulu. Walaupun kelihatannya datar atau kelihatan. Dilihat di peta nanti kelihatan. sungai, jadi sudah Sungai Purba, bukan sungai. Kalau di daratnya mungkin sungai ya ini, Sungai Purba ini. jadi sudah nggak bisa diarahkan ya, selarinya ke situ. Dari mana daerah situ. Makanya ketika istri saya tanya, kamu enggak telepon apa teman-teman di sana? Enggak, jalurnya itu yang kena Lumajang Dampit ya. Apa? Lumajang Panjen ya, Lumajang Panjen. Dampit ya. Sebelumnya itu Tumpak Sewu, daerah situ. Jadi Lumajang jalur selatan, bukan Lumajang kotanya. Malah yang kena yang sana. Ya seperti itu. Memang dia berada, desanya itu di tengah ini. Nah, di tengah sini. Ini puncaknya ini di tengah sini. Ini udah lahar dingin semuanya ini. Berarti kan? Jadi dari dulu nggak bisa pindah jalur gitu lah. Nggak bisa. Itu bahkan jalur mau diusahakan dibuatkan jalur, tetap dia pakai Jalur utama. jalur utamanya dia.
jalur utamanya dia. Dan nyaman lewat situ. Jalur Ya itu, ya seperti itulah, ya kan? Nah makanya itu kan luar biasa kan, hukumnya Islam kita diajarkan hukumnya sampai patuh pada pemerintah, tidak hanya patuh pada Al-Quran dan Sunnah, ditambah lagi pemerintah yang dari kaum kita, ya seperti itu. Karena bagaimanapun pasti Allah punya rencana di balik itu dengan keputusan-keputusan perintah toh untuk kebaikan warganya. Ya, udah nikah. Terus nanti korelasinya misalnya sama akhirat itu jangan inovasi, tapi kalau dunia bebas. Kan kita misalnya di lampu merah Bebas. itu ya bebas, nggak ada apa dosa, nggak ada ini mungkin gitu. kantor pemerintah. Ya. Artinya berdosa atau enggaknya gitu. Ya. Kayak gini sambil ngomong. Selamat ini dapat kirian ya. Iya, dari sana tertib, tapi dari situ. Nah, yang gawat itu Kemarin tuh ada di TikTok itu lewat, tahu ya orang sana mungkin bikin konten di perempatan itu, di perempatan kirian itu. Dia ngomong di sini susah, yang ngatur malah diatur.